Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keluarnya surat edaran Menpan RB terbaru, inilah syarat honorer yang bisa diangkat jadi P3K tahun 2022. Inilah suratnya teman-teman, dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2022. Ini ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan menteri perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Secara lengkap, inilah suratnya, dan isi surat ini sangat panjang. Yang saya mau bahas di sini adalah poin yang ketiga ini. Karena sangat kecil kelihatannya di surat ini, kita akan coba perbesar supaya bisa kita baca. Inilah isi surat Menpan RB poin ketiga. Oleh sebab itu, setiap PPK, pejabat pembina kepegawaian, agar melakukan pemetaan non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat, coba perhatikan baik-baik teman-teman ya. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan, diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, seorang tenaga honorer bisa ikut seleksi CPNS maupun P3K apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ini yang pertama teman-teman. Berstatus honor K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Apa artinya ini? Harus berstatus honorer K2 dan datanya ada di database BKN dan harus bekerja di instansi pemerintah. Yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Artinya ini anggarannya untuk membayar honorarium ataupun membayar honorarium non-ASN tertata di APBN. Paling tidak tertata di departemen, di kementerian untuk APBN. Untuk APBD tertata gaji tenaga honorarium tersebut di APBD. Kalau tidak, berarti tidak masuk sesuai ketentuan ini. Coba perhatikan ini, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Artinya ini tidak melalui outsourcing. Jadi yang outsourcing itu tidak masuk di dalam penggajian langsung APBN. 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Ini tidak kita permasalahkan. 4. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Pelamar di Kementerian Pendidikan, pengalaman kerjanya minimal 3 tahun. Tapi di sini dikurangi, hanya 1 tahun. Paling singkat 1 tahun per 31 Desember 2021. Ini meringankan bagi tenaga honorer. Nomor 5. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi yang boleh ikut seleksi di sini adalah honorer yang memenuhi 5 ketentuan tadi. Maka kita menyimpulkan poin 1 sampai 5, tenaga honorer yang bisa diangkat P3K adalah tenaga honorer yang memenuhi 5 ketentuan tadi. Kalau tidak memenuhi 5 ketentuan itu berarti tidak bisa diangkat. Karena tidak ikut seleksi. Ada yang menarik di sini teman-teman. Di 5 ketentuan tersebut tidak ada syarat pendidikan harus S1. Ini menarik. Berarti tamatan SD, tamatan SMP, dan tamatan SMA yang terdata di database
BKN memungkinkan diangkat menjadi P3K. Kedua, pengalaman bekerja minimal 1 tahun. Itu di poin 4. Ini sangat berpeluang lagi. Ini bisa semakin banyak teman-teman honorer masuk yang sudah ada database-nya di BKN. 3. Kelihatannya perhatian pemerintah hanya sebatas kepada tenaga honorer K2 yang terdaftar di database BKN. Bagaimana tenaga honorer yang di luar K2? Sangat banyak sekali. Bagaimana nasib mereka itu? Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.